Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Malam ini kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, terima kasih ya yang tadi sudah pas respon tadi siang. Saya ucapkan terima kasih. Dan malam ini kita melakukan pembelajaran mengenai kepemimpinan. Sebelum kita mulai, tolong dong komentar apakah suara saya sudah jelas di HP teman-teman semua. Komentar ya, saya tunggu. Sambil menunggu jawaban teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya absen dulu ya. Di sini ada Mas Febi Darmawan. Sudah hadir. Mas Nurrahim sudah hadir juga. Mbak Widya Nur Cahyaningsih sudah hadir. Mbak Dian Budi Pulansari sudah hadir. Ada Mbak Widyarno Ayuningsih juga sudah hadir. Ada Mas Rizky Nurafik sudah hadir. Lalu ada Mas Hanan Maulana sudah hadir, dan Mbak Anissa Anur juga sudah hadir. Apakah jelas suara saya terdengar di HP kalian semua? Malam ini sedikit banyak ke teori ya teman-teman semua. Jadi malam ini kita akan membahas kepemimpinan. Nah, di sini bekal untuk teman-teman menjadi seorang manajer atau pemimpin nanti setelah lulus dari Universitas Telkom, kalian akan mempunyai wawasan mengenai kepemimpinan yang harus kalian terapkan saat menjadi seorang pemimpin ya tentunya. Di sini kemarin sudah saya berikan bahasa yang sering kita gunakan di manajemen, dan kalian saya anggap sudah mampu membedakan kepemimpinan, manajer, pemimpin itu apa. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini saya berikan ke pemaparan lebih banyak lagi mengenai kepemimpinan. Di sini pengertiannya, saya ulang lagi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Pemimpin itu adalah seorang yang dipatuhi orang lain. Dan manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Nah, di sini perlu saya kenalkan ke teman-teman semua, ada banyak sekali teori mengenai kepemimpinan. Nah, di sini yang saya kenalkan sesuai bukunya
Stephen Robbins yang bisa kalian gunakan di S1, S2, S3 sebagai buku pedoman, yaitu mengenai bab kepemimpinan, yaitu teori perilaku kepemimpinan ya, di mana teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mengidentifikasi para pemimpin bukan dari pemimpin. Maksudnya gini, perilaku pemimpin itu dapat dibentuk dan dilatih orang-orang untuk menjadi pemimpin. Misalkan teman-teman sekarang menjadi mahasiswa, menjadi karyawan juga, teman-teman itu punya kesempatan untuk dibentuk menjadi seorang pimpinan. Nah, itu disebut perilaku kepemimpinan sesuai teori. Jadi tidak ada pemimpin, ada juga pemimpin itu yang dari lahir, sudah dari lahir dia mempunyai karakter, sifat seorang pemimpin. Ada juga pemimpin itu yang mampu dibentuk. Nah, pemimpin yang mampu dibentuk itu namanya teori mengenai perilaku kepemimpinan. Di sini, teori mengenai perilaku kepemimpinan, prinsipnya ya, teman-teman yang harus ketahui atau mau prinsip atau ciri-cirinya itu dia memprakarsai struktur. Nah, maksudnya adalah sejauh mana seorang pemimpin itu akan mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam mencapai tujuan. Di sini juga sudah saya berikan contoh, manajer mempunyai target mempertahankan standar kerja yang benar sesuai SOP yang berlaku dengan waktu yang cepat terhadap karyawannya. Nah, di sini maksudnya ketika teman-teman dihadapkan pada posisi menjadi manajer, tentunya teman-teman juga harus mempertahankan SOP yang sudah ditetapkan perusahaan, tapi juga harus mempunyai target. Nah, di sini teman-teman harus mempunyai ide, menstrukturisasi itu maksudnya menghitung berapa orang sih untuk penempatan mesin di sini, penggunaan mesin. Lalu untuk finishing itu orangnya yang dibutuhkan berapa. Itu namanya menstrukturisasi peranan untuk mencapai tujuan bersama. Pola pikirnya sudah dirubah untuk mengetahui situasi kondisi sesuai pedomannya itu standar kerja dan waktu. Nah, di sini prinsipnya selain memprakarsai struktur, dia juga harus memiliki keramahan. Keramahan itu penting dalam teori mengenai perilaku kepemimpinan. Keramahan itu juga menjadi poin. Nah, di sini maksudnya sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang dengan ciri rasa saling percaya, menghormati gagasan para pekerjanya, dan menghargai perasaan orang di sekitarnya. Ini masih sama, prinsip utamanya itu ada 3 untuk teori mengenai perilaku kepemimpinan ya. Nah, di sini selain menstrukturisasi, pemimpin itu juga harus berorientasi pada pekerja. Maksudnya seorang pemimpin yang menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan dari karyawan, dan menerima perbedaan individual para anggota. Pemimpin yang berorientasi pada produksi yaitu seorang pemimpin yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Nah, ini tadi ya yang di atas adalah yang perlu digarisbawahi, pemimpin yang berorientasi pada pekerja, dan di situ ada yang namanya
menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan dari karyawan. Jadi manajer di sini itu dia selalu support karyawannya, misalkan ada pekerjaan dan harus dilembur. Nah, ini manajer itu menemani karyawannya sampai pekerjaan itu selesai. Karena di sini melakukan kepentingan pribadinya untuk kebutuhan karyawan. Saya absen lagi ya. Saya absen lagi. Di sini ada Mahmud Mairudin sudah hadir. Mbak Dewi Yulirianti juga sudah hadir. Trianto sudah hadir. Arwinda Mahasti sudah hadir. Mutiara Seli sudah hadir. Ardian Tegar sudah hadir. Saya lanjut ke materi berikutnya, slide berikutnya ya. Jadi di kepemimpinan itu banyak banget teorinya. Nah, sekarang saya kenalkan yang namanya teori kontingensi ya. Teori kontingensi ini maksudnya mengenal kepemimpinan dengan level pendukung mereka. Nah, Fred Fiedler ini adalah penemu dari teori kontingensi. Dia itu mempunyai model teorinya, yaitu menyatakan bahwa kinerja kelompok sangat efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dan seberapa besar situasi memberikan kendali pada pemimpin. Di sini teori kontingensi dengan menciptakan kuesioner rekan kerja yang paling tidak disukai sebagai alat ukur atau pengukuran apakah berorientasi pada tugas atau hubungan mereka melalui skala 1-8 dan dibuat skor tertinggi. Biar lebih mudahnya, ini saya sudah berikan nanti ya, saya berikan gambarannya di sini. Ini masih ada kaitannya dengan teori kontingensi supaya teman-teman itu lebih mudah dipahami. Saya lanjut ke masih teori kontingensi. Di sini meliputi 3 situasi ya. Selain tadi menggunakan skala 1-8, situasinya dalam penggunaan teori kontingensi ini adalah satu hubungan pemimpin ke anggota. Artinya derajat kepercayaan diri dan kepercayaan saling menghormati di antara para anggota dan pemimpin. Lalu yang kedua, struktur tugas adalah keadaan yang mana penugasan pekerjaan dibuatkan secara prosedur. Yang ketiga, kekuatan posisi adalah derajat dari pengaruh seorang pemimpin yang memiliki variabel kekuatan yang lebih seperti memecat, merekrut. Dia memiliki kekuasaan yang lebih sampai mampu memecat dan merekrut karyawan. Nah, ini simpelnya gini teman-teman. Jadi manajer itu melakukan kuesioner kepada anggotanya. Dia melakukan kuesioner dengan soal di kuesionernya itu mengenai hal-hal yang tidak disukai para pekerja maupun pemimpin itu sendiri. Dia membuat soal-soal yang tidak suka dalam sebuah pekerjaan. Nah, di sini kan ada yang namanya kategori 1, 2, 3 sampai ke 8. Lalu hubungan pemimpin sama anggota yang tadi sudah saya jabarkan pengertiannya itu bisa diukur poinnya.
Misalkan karyawan itu mengisi angka dari 1 sampai 8. Nah, kebetulan teman-teman itu mengisi angka 8 atau angka rendah 6 atau berapa. Nah, itu nanti bisa kalian klasifikasikan. Di atas 4 itu poinnya baik, jika di bawah 4 itu buruk. Setelah itu, pertanyaan berikutnya mengenai struktur tugas. Nah, struktur tugas itu soalnya seputar itu, lalu jawaban berupa skor. Begitu juga tentang kekuatan posisi. Nah, ini nanti bisa menjadi acuan ketika kalian bekerja sama dalam satu tim. Yang tidak disukai si A seperti ini. Yang tidak disukai manajer atau pimpinan juga seperti ini. Nah, ini nanti akan ketemu kesimpulan supaya kalian dalam bekerja satu tim itu bisa tercapai tujuannya. Itu mengenai teori kontingensi di kepemimpinan. Selanjutnya, ada juga yang namanya teori kepemimpinan situasional. Jadi, teman-teman jangan terkecoh ya. Kenapa banyak sekali teori-teori kepemimpinan? Nanti bakal ada gaya kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu sendiri masih ada beberapa kepemimpinan situasional, kepemimpinan berdasarkan sifatnya. Jadi ini tolong dipahami atau kalian cermati ya, supaya ketika nanti ada soal UAS, kalian tidak terkecoh dengan soal-soal yang nanti kalian hadapi saat UAS. Nah, di sini ada yang namanya teori kepemimpinan situasional, itu turunan dari teori kontingensi. Turunan, jadi ceritanya turunan itu teori kepemimpinan situasional ini muncul itu karena dia melakukan penelitian mengenai kontingensi. Nah, dari kontingensi ternyata bisa dipecah lagi menjadi teori kepemimpinan situasional, yang artinya teori kontingensi yang menitik beratkan pada kesiapan dari para pengikutnya. Ada juga pecahan dari teori kontingensi, ini diteliti atau dikembangkan oleh Robert House. Robert House itu nama orang, mengenai teori jalur tujuan. Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikutnya dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan atau mendukung untuk memastikan bahwa tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan pencapaian organisasi. Nah, ini ada teori lagi, teori motivasi. Karena teman-teman arahnya itu akan menjadi manajer, tentunya kalian di perkuliahan ini mendapatkan bekal yang namanya motivasi. Supaya nanti ketika menjadi manajer punya bawahan, kalian bisa memotivasi bawahan teman-teman yang ada di tempat kerja. Kalian punya bekal itu. Nah, saya lanjut untuk menyapa teman-teman dulu ya. Di sini ada Mas Ardian Tegar, itu sudah tadi. Ada Mas Ahmadi Cahyono Putro, ada Muhsoni Agni, sudah hadir. Di sini kita lanjut ke teori motivasi. Teori motivasi berdasarkan kamus Encarta
mengatakan bahwa memotivasi itu berarti memberikan dukungan, insentif, atau membuat seseorang bersedia. Di sini, motivasi intrinsik itu motivasi menjadi dua ya. Ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri seseorang. Tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Nah, di sini maksudnya dia itu punya keinginan, oh aku harus berubah, aku harus melakukan yang lebih baik, itu muncul dari dirinya. Sedangkan yang ekstrinsik itu dia memerlukan motivasi yang datang dari luar atau orang lain. Ketika dia melihat video motivasi, lalu dia baru tergerak dirinya untuk melakukan perubahan. Nah, teori motivasi seperti itu. Ini masih ada lagi ya. Nah, ini jadi teori motivasi itu juga banyak dilakukan penelitian. Ini penelitian menurut Maslow. Ini Maslow itu yang menemukan penelitian, dia melakukan hierarki kebutuhan. Seperti hierarki, teman-teman kalau dengar kata hierarki itu berarti piramida ya. Kalau mendengar kata hierarki berarti itu berbentuk piramida. Di sini ada menurut Maslow itu 5 level. Fisiologis, keamanan sosial, harga diri, aktualisasi diri. Lalu setiap level harus benar-benar dipuaskan sebelum pindah ke yang tingkat berikutnya. Di sini maksudnya hierarki itu dia akan membentuk piramida. Kebutuhan pertama itu kan kebutuhan dasar, makan, minum, mengenai keuangan. Nah, itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dia naik ke level lebih lagi adalah nanti kalian search di Google teori kebutuhan hierarki itu ada tingkatannya. Pertama itu kebutuhan dasar, lalu naik lagi ada kebutuhan yang namanya kepuasan atas pencapaian karirnya dia di titik puncak. Misalkan sudah menjadi seorang manajer, dia itu tidak membutuhkan karena sudah terpenuhi gajinya banyak, besar, maka kebutuhan perekonomiannya sudah terpenuhi. Makanya dia naik ke level berikutnya untuk mencari kekuasaan. Mencari kekuasaan itu dengan cara dia harus mempunyai jabatan nih. Nah, itu dia yang namanya benar-benar harus dipuaskan terlebih dahulu baru naik ke tingkat yang lebih. Semakin mengkerucut berarti kebutuhan di bawahnya itu dia sudah terpenuhi. Lalu ada yang namanya teori X dan teori Y. Nah, ini kemungkinan teori motivasi ini, teori hierarki dari teori X dan Y ini bisa kalian gunakan atau pakai saat teman-teman nanti di semester 7 kalau nggak 8 ya, saat skripsi. Terutama yang manajemen, kaitannya dia harus berdasarkan teori. Nah, ini biasanya yang sering banyak terpakai dari teman-teman mahasiswa untuk skripsi. Ini tadi ya yang sudah saya jabarkan dari Herzberg mengenai motivasi, faktor intrinsik dan intriksinya. Ini sudah saya jabarkan. Lalu ada yang namanya teori job design, di mana fokusnya yaitu menspesialisasi pekerjaan,
memperluas pekerjaan, pengayaan pekerjaan. Kalian bisa cari di Google atau mencari buku pedoman nyicil ya, supaya nanti ketika teman-teman skripsi itu tidak usah bingung lagi nyari buku untuk bahan teori atau landasan teorinya. Lalu kita masuk ke kriteria pemimpin. Mungkin ini bisa kalian terapkan nanti setelah lulus dari Universitas Tikom, di saat situasi teman-teman sudah menjadi manajer. Nah, supaya nggak bosan, tolong komentar ya teman-teman. Adakah teman-teman yang memiliki usaha? Saya tahu teman-teman yang hadir malam ini, kalian sudah bekerja sambil kuliah, tapi ada juga nggak kalian bekerja iya, kuliah iya, kalian juga punya usaha. Entah itu kalian menjadi reseller, dropship, yang aktif untuk mendapatkan tambahan keuangan kalian, atau memang kalian menekuni usaha tersebut karena kalian suka. Nah, tolong kalian komentar di kolom komentar saya ini ya, mengenai usaha apa sih yang kalian miliki sekarang ini selain bekerja dan kuliah. Contohnya kan kemarin saya tahu dari membaca tugas makalah teman-teman, kayak Mbak Widya yang dari kewirausahaan, dia usahanya catering. Nah, teman-teman mungkin yang punya usaha jual pulsa atau punya toko di marketplace, Shopee, Tokopedia, tapi itu yang aktif, tolong komentar ya, untuk data saya, supaya nanti siapa tahu kalian bisa saya undang untuk ya kegiatan kampus ya tentunya. Silahkan berkomentar sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Boleh Mas Rizky Nurafik usaha kerja di pabrik, punya pabriknya, pemiliknya atau gimana ya? Atau usaha kerja di pabrik itu berarti kan jadi karyawan ya? Punya usaha lain nggak yang kalian itu jadi, oh ini aku tuh owner, walaupun skalanya skala kecil? Tolong ya komentar teman-teman semua. Ini Mas Rizky Nurafik, oke, karyawan. Teman-teman yang lain dari 22 mahasiswa, apakah ada yang memiliki usaha atau menjadi owner di toko marketplace? Komentar ya. Oke, saya lanjut mengenai kriteria pemimpin. Kriteria pemimpin umumnya akan menjalankan tugas dan perilaku secara konsisten. Namun ketika kondisi atau sesuatu di lingkungan berubah, mungkin akan bijaksana bagi manajer menggunakan sebuah gaya kepemimpinan lain yang berbeda. Nah, di sini disebutkan gaya kepemimpinan itu yang pertama adalah gaya autokratis. Autokratis ini digunakan dengan bijaksana dengan kondisi
satu dalam keadaan krisis atau darurat. Kedua, ketika ada alasan logis, misal adanya pesanan mendadak sehingga proses produksi mesti dikebut dalam jangka waktu yang singkat. Lalu terkadang dengan karyawan tidak terlatih dan tidak terampil, dia welcome ya, ini saya ketiknya salah, ini ada yang hilang kalimatnya. Nah, di sini terkadang dengan karyawan itu yang tidak terampil, dia mampu mengajari supaya mengajar jangka waktu yang pendek ketika harus produksi banyak. Lalu setelah gaya kepemimpinan otokratis, kita lanjut ke gaya partisipatif. Nah, di sini gaya kepemimpinan itu juga banyak, teman-teman. Jadi perlu kalian pahami supaya tidak salah dengan masing-masing situasi yang harus digunakan saat menjadi pemimpin. Nah, di sini yang partisipatif itu kondisinya digunakan saat ketika hasilnya lebih penting bagi karyawan daripada pemimpin. Kalian jadi seorang manajer yang cool, mengedepankan karyawannya. Di sini situasinya juga bisa terpakai ketika karyawan paham tentang masalah daripada pemimpin. Tidak tahu ya, maksudnya ini ketika karyawan itu tidak paham mengenai permasalahan yang dihadapi pemimpin. Di sini juga mengembangkan keterampilan mereka. Nah, ini terakhir ada kuis. Sebelum teman-teman ke kuis, saya lanjut menyapa. Ada yang baru datang, ini ada Mutiara Selfie. Selamat datang, Mbak. Ini tadi yang baru komentar Mas Rizky Nurafik. Ayo yang lain komentar ya. Ini juga sebagai bahan evaluasi saya. Siapa tahu teman-teman nanti bisa sebagai mahasiswa percontohan, karena teman-teman bisa punya usaha, kuliah, kerja, usaha, itu kan keren banget ya. Kalian bisa membagi waktu sampai 3 komponen, dari belajar kuliah, terus bekerja, lalu ngurusin bisnis. Ini ada Mbak Heri Purwanti. Selamat datang, Mbak. Saya tunggu ya komentarnya teman-teman sebelum kita masuk ke kuis mengenai tadi usaha teman-teman. Selain kerja, kuliah, kalian punya usaha apa di rumah? Entah itu jualan pulsa atau menjadi reseller, terus buka Tokopedia di Shopee. Silahkan komentar ya. Ini menjawab dari Mbak Heri Purwanti. Iya, gak apa-apa, belum terlambat kok. Saya tunggu ya, sambil saya cek sistem di Siakat yang sudah hadir dari kelas manajemen. 14 orang yang hadir, terus yang dari bisnis sudah lengkap. Lalu ada kewirausahaan juga sudah hadir.
ini yang sudah menjawab Mbak Heri Purwanti. Usaha saya Rias, Bu. Rias. Oke, yang lain? Oh, nggak apa-apa. Yang penting komentar. Kalau belum punya usaha, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu ternyata ini punya usaha. Terus ada yang memang konsentrasi kuliah saja, ada yang konsentrasi kuliah sambil bekerja seperti Mas Rizky Nurafik. Dia kan konsentrasi kuliah sambil bekerja. Kalau Mas Feby Darmawan belum punya usaha, berarti Mas Feby Darmawan ini konsentrasi ke kuliah. Sedangkan Mbak Heri Purwanti, dia konsentrasinya kuliah iya, kerja iya, terus juga punya usaha. Tolong ya teman-teman yang lain komentar, saya tunggu. Sebelum saya lanjut ke sesi kuesioner, kuis. Yang belum kerja nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya tunjuk aja ya. Mas Nurrohim, itu belum komentar. Ayo Mbak Widya Nur Cahya, tolong komentar dong, kan udah punya usaha catering. Lalu Mbak Dian Budi, lalu Widya Retno, itu juga belum komentar. Sambil nunggu yang lain berkomentar, ini saya berikan kuis. Saya berikan waktu sampai pukul 8 lebih 10 menit ya. 8 lebih 10 menit. Silahkan teman-teman pahami dan jawab soal ini. Saya berikan waktu sampai dengan jam 8.10 menit. Yang baru datang silahkan menyesuaikan ya. Ini ada Mbak Dewi Yuli. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak Dewi Yuli, berarti konsentrasi kuliah dan bekerja. Nggak usah malu, saya nggak akan apa-apa kok, cuma ingin tahu saja mahasiswa yang ada malam ini atau yang mengambil mata kuliah saya itu sejauh mana sih berwirausahanya. Ini tolong dijawab ya teman-teman, hanya 5 soal, waktunya juga lumayan lama. Silahkan jawab semaksimal mungkin ya, supaya nanti puas itu saya akan memberikan banyak pertanyaan kuesioner, tidak lagi mengenai tertulis ya. IC nggak akan ada IC, tapi saya buat kuesioner dan mungkin akan banyak jebakan pertanyaan. Ini yang baru jawab pertanyaan saya tadi ada Mas Rizky Nurafik, ada Mutiara Selfie, itu belum jawab ya. Ada Mas
Rizky Nurafik, Mbak Heri Purwanti, Mas Febi Darmawan, Mbak Dewi Yuli, Mbak Widya Nur Cahya, terus ada Mas Nurofim. Nggak apa-apa Mas, nanti siapa tahu ada webinar ya untuk khusus mahasiswa Universitas Tekom supaya dia bisa punya bekal atau punya usaha dan bisnis. Nggak apa-apa, sementara ini konsentrasi bekerja dan kuliah. Komentar yang lain dong, sekalian jawab pertanyaan ini. Ini ada Mas Ahmad Trianto ya. Maaf saya nunduk itu soalnya HP itu saya taruh bawah. Mantau sekalian delaynya itu berapa menit ya. Ini udah dijawab sama Mas Trianto. Mas Trianto konsentrasi kerja dan kuliah. Yang punya usaha baru Mbak Widya Nur Cahya, terus Mbak Heri Purwanti. Ini masih ada waktu 15 menit. Ini Mbak Widya Retno juga sudah menjawab. Konsentrasi ke kuliah dan bekerja. Oke Mbak, ayo yang lain. Ini yang aktif sampai malam ini ada 9 orang. Sekarang jadi 8. Teman-teman jangan terkecoh ya. Ini memang IC ABC-nya jawabannya memang aku kasih jebakan supaya kalian bisa paham jawaban yang benar. Masih ada waktu 12 menit.
teman-teman, ini tuh kenapa saya kasih kuesioner setelah saya berikan materi, lalu saya berikan kuesioner seperti ini, supaya nanti bisa untuk latihan juga ke teman-teman. Sebelum kita ke UAS. Kalau 8 lebih 10 itu kelamaan ya. Nanti jam 8 lebih 5 menit deh. Saya akhiri. Ini nggak akan saya koreksi, tapi saya berikan teman-teman siapa tahu mau menulis atau men-screenshot, supaya nanti malam kalian bisa buka video saya ini lagi dan mengerjakan kuis 5 soal ini. Oh ya teman-teman, kalau mencari buku pedoman yang saya pakai ya, sebentar saya liatin. Ini itu gambarnya kayak gini. Nih, lihat kan? Ini yang saya pakai dari S1, S2, saya selalu pakai pedoman dari bukunya Stephen Robbins. Ada beberapa buku juga. Siapa tahu nanti pas waktu teman-teman skripsi buat jurnal bakalan butuh banget buku mengenai teori-teori. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jangan tanya tentang jawabannya ya. Ini tinggal 3 menit lagi. Kita akhiri perkuliahan malam ini. Semoga teman-teman yang belum hadir atau yang cuma absen aja, ini kan yang terpantau dari YouTube, itu kan ada 9 orang yang masih bertahan sampai detik jam 8 lebih 2 detik ya, masih bertahan live di perkuliahan saya. Yang sisanya nggak tahu. Mungkin ada kesibukan ya, nanti malam baru bisa fokus dengerin perkuliahan malam ini. Tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi ya. Berarti yang belum menjawab untuk usahanya itu nanti saya list ya, supaya nanti pertemuan minggu depan saya punya data teman-teman kesibukannya selain kuliah kerja, punya kesibukan apa lagi, terutama yang punya wirausaha. Itu saya nanti list ya, yang udah menjawab saya cek lagi.
Ada Mas Rizky Nurafik sudah menjawab. Lalu ada Mbak Heri Purwanti sudah menjawab. Mas Febri Darmawan sudah menjawab. Mbak Dewi Yuli sudah menjawab. Widya Nurcayaningsih sudah menjawab. Mas Nur Rohim sudah menjawab. Lalu Mas Trianto juga sudah menjawab. Lalu Mbak Widya Retno juga sudah menjawab. Kuisnya enggak. Kalian catat live. Enggak live sih, Mas. Ini soalnya latihan. Ini saya berikan latihan. Nanti kan kalian bisa pelajari setelah selesai perkuliahan saya. Ini kan kalian belum punya PPP materinya nih, kalian belum punya materinya. Ini yang sudah menjawab Mas Sony Project itu sudah menjawab. Oke, Mas Ibrahim tak lanjut lagi ya. Ini nggak harus dijawab di live chatnya di kolom komentar, tapi tolong kalian pelajari kuis-kuis yang akan saya berikan setiap pertemuan. Karena saya punya sistem baru ya, tidak semua bahan materinya itu saya share di grup, mungkin saya share-nya ke Siakat. Nah, kalian bisa buka ke Siakat, lalu menjawab kuisnya itu dengan materi yang sudah saya kirim di Siakat. Tapi kalau teman-teman kesusahan, saya share lagi sih, nggak apa-apa di WA. Ini udah lebih. Nah, saya akhiri ya perkuliahan malam ini. Terima kasih partisipasi teman-teman sampai malam ini. Yang masih aktif di YouTube ada 8 orang, dan semoga ilmu malam hari ini, teori-teori yang banyak sekali mengenai kepemimpinan, kalian bisa cerna, salah satunya bisa kalian pahami, masukkan ke pikiran. Siapa tahu itu bisa menjadi bekal teman-teman semua. Nah, karena kita sudah 1 jam melakukan pembelajaran, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe